Okay, let's go. Your Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, Honorable Minister of the Red and White Cabinet in attendance, distinguished teachers, and honored guests. Today, we stand here not only as the most smartest children, nor the most fortunate ones. نحن نقف هنا بوصفنا من بين أفعال الذين أوضح لهم آخر الآية لطائقوا بدراسة. بالنسبة إلينا المدرسة هي الأمل، المدرسة هي المستقبل. 社长，我学商学，我看学的活款本的，我可学的一起我发，我其他会见，我看起我看到我讲学。だからこそ私たちの心の一番深いところから申し上げます。ありがとうございます、大統領閣下。プラボー・スビアント大統領閣下に心から申し上げます。私たちのことを気にかけてくださり、まだ小さな私たちをやがてこの国の未来を担う存在として見守ってくださったことに深く感謝いたします。We also know that in Palestine, many children still cannot go to school. We are proud that you had stand for their freedom. And the world has seen that courage. No wonder President Trump, President Macron, even President Putin hold great respect for you. Before you, Mr. President, we make this promise. We will study sincerity and dedication. We will strive to become honest children, courageous children, and children who will never give up. في هذا المكان أيضا يحضرها آباؤنا وأمهاتنا هم الذين حملونا في دعائهم وارشدوا طعنا في الشبر. شكرا لكم يا آباءنا وأمهاتنا على محبة وتضحية والإيمان بأن أبناءكم يستحقون أن يحلموا وأن يتعلموا إلى المستويات. 感恩在非在可惜，我们也相信这学到玩的开始，不口出到分析，到写我还没图马的，我看起我可别手写，不是好，是这个不写，不写你看着，当写的心的。スマトロにいる私たちの友達へ、私たちはいつもあなたたちのことを思い祈っています。私たちの心はあなたたちと共にあります。そしてインドネシアのすべての子供たちへどこにいても決して学ぶことをやめないでください。学びは運命を変える道であり、インドネシアを築く道でもあります。 Thank you, Mr. President. Thank you, Indonesia. This is the student of Sekolah Rakyat. Long live Indonesian children. Long live Sekolah Rakyat. Merdeka! Terus terang aja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa. Karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini, saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WhatsApp Yeye untuk pakcik makcik
dari negeri Maledes. Ya, video kita kali ini membahas, sudah lihat di pembukaan tadi, generasi muda Indonesia yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Ini sekolah rakyat katanya ya. Saya nggak banyak info dapat sekolah ini. Yang teman-teman yang paham tentang sekolah ini nanti tolong komen, kasih tahu saya. Yang akan saya bicarakan, Pak Prabowo sendiri terkesima melihat prestasi sekolah ini baru 6 bulan katanya. Sudah menghasilkan murid-murid yang cerdas. Yang beginian itu kenapa saya upload, ini wajib kita viralkan daripada yang di Velocity yang apa. Nah, kalau yang begini wajib kita viralkan. Bagus untuk generasi muda Indonesia. Untuk yang bahasa Inggris ya, karena saya kerja di lingkungan berbahasa Inggris walaupun saya di Tokyo, dan bahasa Jepang. Bahasa Arab saya kurang tahulah sedikit-sedikit, tapi kalau yang bahasa Inggris tadi, anak itu pronunciation-nya native level. Ya, bukan sekadar hanya pandai berbahasa Inggris. Betul kata Pak Prabowo tadi itu. Nanti setelah ini sisa videonya akan saya muat, silakan enjoy sebagai penutup. Jadi anak-anak muda Indonesia itu sekarang lahir dan tumbuh di masa yang tepat sekali menurut saya. Di saat ekonomi Indonesia mulai menanjak dan pemerintah mensupport begitu tuh langsung mau dikirim ke luar negeri sama Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tadi tidak berlebihan ya ngomong, terutama yang bahasa Inggris tadi. Pak Prabowo bahasa Inggrisnya itu native level. Saya setiap hari ngomong dengan native speaker, native English speaker, orang asli berbahasa Inggris. Terutama yang accent Amerika ya. Saya terbiasa. Itu anak tadi bukan Pak Prabowo itu mau blowing smoke istilahnya, sugarcoat istilah Amerika itu, mau memuji-muji, bermanis-manis kata, enggak. Itu memang anak tadi itu level bahasa Inggrisnya itu native level. Hampir perfect. Yang Jepang sangat bagus sekali meski belum sempurna itu ya. Yang Jepangnya sudah sangat bagus sekali, dia berbahasa formal. Sedikit-sedikit saja bisa native level, dia sedikit lagi. Tapi yang luar biasa itu sekolah ini telah menjuarai di Olimpiade Matematika. Omedeto. Luar biasa menurut saya. Inilah generasi emas Indonesia. Inilah anak-anak yang di tahun 1940-an nanti, 2045 yang bakal jadi pemimpin di saat Indonesia menjadi nomor 4 dunia. Itu bukan ilusi. Ya, yang ngomongin Indonesia itu jadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia itu bukan orang Indonesia, itu pakar-pakar ekonomi dari luar negeri berdasarkan kemajuan Indonesia di 1 dekade terakhir inilah, 5-6 tahun terakhir inilah. Asalkan pelan tapi pasti yang korupsi-korupsi itu dimusnahkan, terus elit politiknya nggak gontok-gontokan, nggak punya mental seperti elit politik oposisinya Venezuela yang rela jual negara demi kekuasaan. Insya Allah lihat Indonesia punya size ekonomi besar, ketahanan pangan kuat, sumber daya alam melimpah, populasi yang banyak besar, ditambah generasi muda cerdas begini, itu bukan impian, itu bukan mimpi, itu memang nyata. Mereka tumbuh didukung dengan
ekonomi dan sistem pendidikan yang baik, ditambah lagi teknologi digital yang luar biasa, Indonesia unstoppable. Makanya saya sendiri nggak berniat pindah-pindah warga negara, walaupun saya diaspora udah puluhan tahun di sini, udah 17-18 tahun, nggak ada niat saya. Karena baru-baru ini Indonesia itu kan dinobatkan jadi negara bahagia nomor 1 dunia. Ini banyak sekali yang bikin cemburu. Pakcik-makcik Maledes ini. Itu saya akui. Di Jepang sini taruhlah kita lebih standar hidup kita tinggi. Cuman stres kita juga tinggi. Mana bisa leha-leha di sini. Ya. Orang punya pekerjaan, 2-3 pekerjaan itu biasa di sini. Pagi sampai masuk jam 8 sampai jam 5, selesai kerja, istirahat 2 jam, terus kerja lagi part time job. Itu banyak di sini, di Tokyo ini. Yang punya pekerjaan, 2 jenis pekerjaan dalam 1 hari. Sehingga mereka tidur cuma 4 jam aja. Di Indonesia mana apa? Waktu saya di kampung kemarin saya cemburu loh. Lihat teman-teman saya yang punya kebun luas. Ya nggak luas-luas lah, punya 4 hektar sampai ada yang ratusan hektar juga. Itu nggak ada yang mereka pakai alarm tidurnya. Bangun suka-suka mereka. Istilahnya yang betul-betul free financial. Istilahnya ya mereka punya waktu, punya uang. Punya waktu dengan keluarganya, nggak ada yang bosnya. Punya uang juga. Ini impian semua orang itu kan free financial. Nah, kalau kita di Jepang, banyak yang punya uang, tapi nggak punya waktu. Sibuk terus. Ya, kalau di kampung saya kemarin saya lihat mereka punya waktu dan punya uang. Jadi wajar kalau Indonesia itu dinobatkan jadi negara nomor 1 bahagia ya kemarin itu. Terus pertama saya lihat Jakarta dinobatkan kota terbesar dunia, udah ngalahin Tokyo dan sebagainya. Terus negara terbahagia dunia. Terus negara aman yang kedua ketiga kemarin itu. Yang paling teriak-teriak itu lucunya orang Maledes lah yang nggak terima. Negara lain diam aja, Singapura diam. Brunei diam, itu yang negara nggak betul-betul kaya. Padahal lucunya ya orang Maledes ini banyak mereka itu keturunan orang Indonesia. Kok begitu bencinya ya? Kayaknya mereka ini malin kundang semua. Kalau yang asli Melayu Semenanjung, kalau Sarawak Sabah oke lah, Pak. Yang Semenanjung ini yang parah ini. Ngerti saya, ini yang keturunan banyak. Ini ada 2-3 orang di tempat saya kerja itu. Yang satu lumayan lah posisi dia di SEP. Itu turunan Jawa Aceh. Bapak ibu dia orang Indonesia. Tapi dia baik lah dia. Dengan saya baik. Kalau ketemu saya ngomong bahasa Indonesia, dia bukan bahasa Melayu. Ide bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bukan bahasa Melayu, dia pandai dia. Dia lama juga kerja di Jakarta jadi SEP di hotel. Jadi kalau orang Malaysia ngomong nggak ada orang Malaysia kerja di Jakarta, di Indonesia salah. Mulai dari 6-7 tahun yang lewat, banyak udah yang kerja di sana. Begitu saja video kali ini. Jadi Indonesia emas tahun 2045 itu bukan omong kosong loh. Lagian bukan Indonesia. Indonesia itu orangnya bukan bukan tipikal yang suka sombong. Bukan tipikal kita nih jadi tumpuan dunia. Bukan. Indonesia itu. Nggak tipikal gitu mereka. Mereka tipikal humble. Orang Indonesia itu nggak suka mereka membanggakan diri sebenarnya. Oke, itu saja video kali ini. Gambate kudasai Indonesia. All the best. See you next video. Bye-bye. Cahaya itu datang. Sekolah rakyat. Di sini ia Children, love the sekolah rakyat. Merdeka!
Saya terkesima hari ini, terus terang aja. Terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa. Karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju gak? Dan saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara olimpiade matematik, luar biasa. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama.